Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di channel Aisyah dan Lala Kids. Nah, di kesempatan kali ini Aisyah dan Lala akan pergi jalan-jalan ke wisata kebun kurma Barbate. Nah, kebun kurma ini memang lagi viral banget nih di Aceh. Jadi banyak orang yang berbondong-bondong nih ingin tahu bagaimana sih kebun kurma itu, berapa sih luasnya, dan ada apa aja sih di kebun kurma. Nah, kalau kalian penasaran, jangan lupa tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Kebun kurma ini terletak di Kabupaten Aceh Besar. Jika kalian ke Banda Aceh melalui jalur udara dari Bandara Sultan Iskandar Muda, hanya membutuhkan waktu sekitar 40 menit saja, langsung bisa menikmati keindahan kebun kurma. Di sepanjang perjalanan menuju ke kebun kurma, kita bisa melihat dan juga menikmati keindahan panorama alam yang memang sangat alamiah dan luar biasa indahnya. Kita bisa melihat kiri kanan jalanan itu dipenuhi dengan pepohonan dan juga pemandangan yang hijau, gunung, dan juga banyak sekali pemandangan yang menakjubkan. Nah, ini kita sudah tiba di kebun kurma. Setiba di kebun kurma itu jangan khawatir karena area parkirnya itu juga cukup luas. Di kebun kurma ini juga luasnya mencapai lebih kurang 500 hektar. Di kebun kurma ini juga banyak sekali spot foto yang menarik sehingga kita bisa menyaksikan dari atas bukit itu pemandangan yang sangat luar biasa. Nah, ini nih, di sini juga dilengkapi dengan wahana permainan anak. Selain kita bisa melihat kebun kurma, itu juga ada beberapa area permainan anak yang disediakan di sini. Di antaranya itu ada naik kuda atau pacuan kuda, lalu juga ada wahana memanah serta wahana ATV. Pada masa pandemi, kebun kurma ini sempat ditutup sementara untuk umum guna menghindari penyebaran virus corona. Nah, baru dibuka kembali pada awal Juli 2020. Nah, ini kita sudah tiba nih di arena permainan anak-anaknya. Nah, agak antri sedikit ya, kita mau membeli tiket. Harga tiket di sini sangat bervariasi tergantung wahana permainan apa yang kita inginkan. Jika kita memilih permainan wahana memanah, kita hanya perlu mengeluarkan uang Rp10.000 saja, kita sudah bisa latihan belajar memanah. Nah, ini dia lokasi latihan belajar memanah. Adik-adik sudah pernah belum sih untuk memegang yang namanya busur panah, atau sudah pernah atau belum latihan memanah? Nah, kebetulan di sini nih Kak Aisyah baru pertama kali belajar latihan memanah. Jadi di video kali ini kita lagi ada di kebun kurma, tapi kita lagi ada di tempat latihan memanah, dan ini tiketnya. Kita nomor 86 lagi baris. Yang bermain memanah kali ini hanya Kak Aisyah karena Lalanya belum berani, karena ternyata busur panah itu lumayan juga nih beratnya. Udah siap Kak Aisyah? Yang hijau sana bang, yang hijau kosong itu.
Nah guys, Aisyah sedang bersiap-siap nih. Nah guys, ini dia tempat latihan memanah di kebun kurma Barbate Aceh Besar. Nanti kita lihat ya, sebenarnya memang Aisyah dan Lala nih belum pernah dia pegang panah. Tapi kita lihat nih, lagi diajarin nih cara memegang panahnya. Nah itu sedang dibagikan panahnya. Ada untuk orang dewasa dan juga untuk anak-anak. Panah anak-anak itu lebih kecil daripada orang dewasa. Penasaran gak sih gimana nih cara Aisyah masang biji panahnya? Biji panah atau anak panah sih namanya? Bunda juga nggak tahu nih karena memang belum pernah memanah. Jika kalian ingin serius untuk latihan memanah, maka kalian juga bisa mendatangi tempat khusus untuk belajar memanah. Nah, untuk memanah sendiri itu ada 9 langkah sebaiknya yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah sikap berdiri, lalu bagaimana memasang ekor panah dan mengangkat lengan busur, lalu juga bagaimana kita menarik tali busur dan menjangkarkan lengan penarik, menahan sikap penahan, membidik dan siap untuk melepaskan tali panahnya. Nah, ini akan diajarkan bagaimana cara memegang anak panahnya, memasukkan anak panah ke dalam busurnya. Sebenarnya kelatihan ketangkasan memanah ini sangat dianjurkan dalam Islam, karena waktu masa perang dulu itu semua berperang menggunakan anak panah. Nah, makanya anak-anak sangat bagus untuk latihan memanah untuk menjaga ketangkasan. Kita lihat Kak Isinya sudah berhasil. Nah, kita lihat nih panahnya Aisyah. Ya, aduh. Kita lihat apakah berhasil. Karena terlalu silau jadi nggak kelihatan nih gambarnya. Jadi kita secara naluri aja lah. Nah, ini Kak Isi sudah digantikan oleh abangnya. Abangnya ternyata juga mau coba. Di sini sangat murah ya guys. Sekali memanah itu cuma Rp10.000 untuk 6 anak panahnya. Sekarang kita lihat nih Kak Isi sedang diajarin sama abangnya. Karena dari tadi asik melesat-melesat aja nih. Nah, ini kita lihat nih sekarang. Berhasil nggak Kak Isi? Pas di tengah. Sebenarnya ada beberapa manfaat olahraga memanah ini. Yang pertama itu adalah meningkatkan konsentrasi. Yang kedua itu adalah melatih dan membangun kesabaran. Manfaat yang ketiga itu sangat baik untuk mata. Yang keempat bisa menambah kecerdasan. Dan yang kelima itu merupakan olahraga sosial, karena itu kita melakukannya secara bersama-sama. Nah, ternyata biji panahnya sudah habis. Kak Isi, gimana nih perasaan Kak Isi? Susah nariknya. Susah nariknya ya? Karena nggak terbiasa ya Kak? Bukan karena nggak terbiasa, nariknya tuh harus sampai ketat, harus panahnya tuh sampai yang ininya tuh harus sampai ke belakang. Kalau kan panah palsu bisa. Panah palsu tinggal pendek aja, langsung terbang jauh. Nah guys, jadi aku udah naik mana dan sekarang aku mau naik kuda. Yuk. Lala. Belakang. Ya, dari depan. Ya. Hati-hati. Untuk bisa naik ATV ini kita hanya perlu membayar Rp30.000 untuk 2 putaran. Arena di sini agak sedikit berbukit dan berbatu-batu, jadi tantangannya jauh lebih banyak. Di sini kita melihat nih, karena memang bebatuannya itu banyak banget dan berbukit-bukit. Kalau salah-salah kita membawa ATV-nya, bisa-bisa jatuh dia ke dalam jurang.
2 putaran itu memerlukan waktu lebih kurang 30 menit. Kita juga bisa naik sambil bergantian setiap putarannya. Nah, ini kita lihat nih, tadi Lala, sekarang Aisyah. Dengerin kali. Kayak bannya oleh. Naik kuda yuk. Gimana rasanya, Kak? Serem ya? Keram. Geram. Yuk, kita naik kuda yuk. Oke, sekarang kita lanjut ke wahana permainan yang ketiga, yaitu berkuda. Tapi untuk berkuda di sini kita cukup membayar Rp25.000 untuk satu putaran, dan jika ingin foto-foto di atas kuda kita bisa menambah Rp10.000 sehingga totalnya menjadi Rp35.000. Jika kalian ingin berkuda, ayo silahkan pergi ke kebun kurma Barbate. Gede. Tinggi kali, coba naik sepeda. Akhirnya. Oke, semua permainan sudah dimainkan. Sekarang waktunya makan. Semua kita merapat ke pondok. Nah, untuk mendapatkan pondok ini juga pengorbanannya antri panjang banget. Kalau kita nggak dapat pondok, ya udah deh, alternatifnya kita bisa memasang tenda. Sambil menunggu menu makanan yang sudah dipesan, lanjut deh ke foto-foto. Cantik-cantik banget nih hasil fotonya. Cepret langsung deh jadi. Untuk memesan makanan di sini, waduh, lama banget karena memang panjang antriannya. Jadi untung aja nih kita ada bawa bekal sendiri. Sambil menunggu pesanannya tiba, kita langsung menikmati makanan yang udah kita bawa dari rumah. Oke, kita akan menikmati dulu nih makanannya. Guys, jadi sepanjang ini itu semuanya kebun kurma. Ini kita lagi ada di belakang kebun kurma yang sangat kecil banget, segede aku. Iya. Tapi ada juga yang lebih kecil lagi, segede Lala tahu. Itu baru ditanam. Jadi di sini sebenarnya tuh ada 2 kafe. Di situ tempat ada Nadia. Apa lagi? Memanah, tempat kita tadi. Memanah sama apa tuh? ATV. Kayak ATV. Kalau yang kafenya satu lagi ada playground, ada pesertaan playground. Yang lainnya cuman pakai ban-ban dicat warna-warni. Habis itu ada juga peternakan lebahnya. Tapi sayang banget kita sebenarnya mau masuk tapi tutup deh. Nanti aja ya kapan-kapan. Oke, bye-bye. Jadi kita lagi ada di Bukit Bate. Barbate. Alah, di situ juga ada laut. Lautnya tuh nampaknya kayak awan gitu kan. Itu juga ada kapal kecil banget, coba di sini. Kecil kali kapalnya. Kalau dilihat dari jauh sih segini. Kalau dari dekat, gede. Tadi kita habis foto-foto banget tuh, nampak semua gunungnya.
pohon-pohonnya itu kayak di hutan tuh, pohon-pohon tuh. Kalau kita sekali masuk langsung nggak tahu. Betul-betul indah ya pemandangannya. Jadi di mana-mana memang tampak hijau dan juga perpaduan langit yang sangat biru. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk menikmati kebersamaan di akhir pekan bersama dengan keluarga. Terima kasih. Jangan lupa juga sekali lagi di like, comment, share, and subscribe. See you the next video.